Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bagi ketua kelas, pimpin doanya ya anak-anak. Nah, setelah kita selesai berdoa, ada baiknya Ibu mengabsen dulu ya. Nuan Bahtrasari, Rizky, Jackie, Wahyu, Randy, oke. Karena hadir semua, kita akan memulai pelajaran kita hari ini mengenai larutan elektrolit dan larutan elektrolit, ciri dan jenis serta contohnya. Larutan elektrolit merupakan larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Dalam larutan elektrolit, molekul-molekulnya terurai atau terdiosisasi menjadi partikel-partikel yang bermuatan positif dan yang bermuatan negatif. Nah, ion positif yang dihasilkan dinamakan kation dan ion negatif yang dihasilkan namanya adalah kation. Nah, perubahan kimia ini ditandai dengan adanya satu, perubahan warna, yang kedua munculnya gelembung gas, dan yang ketiga adanya endapan. Nah, serta dia jika diuji, alat elektrolitnya itu mampu menyalakan sebuah lampu. Semakin banyak ion yang akan dihasilkan, maka semakin kuatlah sifat elektrolit larutan tersebut. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis larutan elektrolit. Jenis-jenis larutan elektrolit ini terbagi menjadi 3 ya anak-anak. Yang pertama, larutan elektrolit kuat, larutan elektrolit lemah, dan larutan non-elektrolit. Yang pertama, larutan elektrolit kuat, larutan elektrolit yaitu larutan yang molekulnya terurai dan terionisasi sempurna. Oleh karenanya, ion-ion itu menghantarkan arus listrik yang terbentuk, makanya daya hantarnya itu juga kuat ya anak-anak. Larutan elektrolit kuat itu pada umumnya terdapat di garam. Nah, selanjutnya ciri-ciri larutan elektrolit kuat ya. Dianya itu penghantar arus listrik kuat atau yang baik, terionisasi dengan sempurna. Terus tetapan ionisasinya itu adalah 1. Nah, jika dia diuji, larutan elektrolitnya itu memiliki nyala lampu yang terang dan muatan muncul gelembungnya itu gasnya itu banyak. Terus contohnya itu adalah garam, asam kuat, basa kuat. Terus yang kedua, larutan elektrolit lemah, yaitu adalah larutan yang tidak semua molekulnya terionisasi dengan sempurna ya anak-anak. Nah, sehingga hanya dia sedikit ion-ion yang dapat menghantarkan arus listrik, oke? Nah, seterusnya Ibu akan menjelaskan tentang ciri-cirinya. Ciri-ciri larutan elektrolit lemah, dianya itu penghantar listrik yang elektrolitnya lemah dan terionisasi sebagian. Tetapan atau derajat ionisasinya 0 lebih kecil dari 1 dan 1 lebih kecil dari A. Nah, jika diuji, dia itu larutannya itu lemah. Lemah kan, nyala lampunya itu juga lemah dan muncul gelembung gasnya itu juga sedikit. Contoh larutan elektrolit lemah itu asam lemah, basa lemah ya anak-anak. Dan selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak bisa menghantarkan arus listrik. Nah, anak-anak, dia tidak bisa menghantarkan arus listrik dan derajat ionisasinya itu 0. Contohnya sukrosa, etanol, dan glukosa. Oke. Nah, setelah Ibu menjelaskan materi tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit, ciri-cirinya, fungsinya, contohnya, Ibu akan membagikan kalian menjadi beberapa kelompok ya anak-anak. Misalnya Ibu tunjuk dari sebelah kiri Ibu nomor 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu akan membentuk jadi dia satu kelompok terdiri dari 5 orang. Nah, setiap kelompok itu nanti akan Ibu bagi materi dan akan dia membahas suatu materi yang akan Ibu berikan kepada kalian. Nah, untuk kelompok 1, yang 1, 2, 3, 4, 5 itu mengenai materinya pengertian larutan elektrolit. Yang kedua, pengertian larutan elektrolit. Yang ketiga,
ciri-ciri larutan elektrolit. Yang keempat, contoh-contoh larutan elektrolit. Oke anak-anak, karena sudah ibu bagi kelompoknya, kalian diskusikan bersama-sama ya mengenai materi yang telah ibu berikan kepada kalian. Setelah kalian diskusikan, kalian presentasikan ke depan, mewakili ya, dari kelompok itu masing-masing mewakili satu orang, mendiskusikan hasil diskusi kalian tentang materi tadi dan maju ke depan. Oke. Setelah kalian itu kalian diskusikan, kalian sampaikan ke depan tadi, terus kalian simpulkan tentang apa materi yang tadi telah kalian sampaikan, dan setelah itu penutupnya, apakah ada dari kalian yang tidak memahami dari materi yang disampaikan teman kalian, atau sudah memahami semuanya? Sudah memahami? Baiklah. Nah, karena sudah semuanya memahami, ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.